Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, kita percaya saat ini bahwa hanya kemurahan Tuhan saja kita boleh ada di tempat ini. Amin. Mari kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Katakan namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama sekali lagi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari
pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami saat ini Yesus. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Bapak saat ini mau berglori, kami mau berglori lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya kita saat ini tempat ini kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Betapa kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari kita mau bersukacitanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama katakan betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Atas segala berkat-Mu, semua yang Kau beri.
masih tetap bangkit berdiri, masih tetap memuji Tuhan. Amen. Kita percaya saat ini saat kita mengucap syukur, meskipun jalan kita berkabut, kita percaya bahwa penjagaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin. Ketika jalanku berkabut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ketika jalan kami berkabut Tuhan, penjagaan-Mu selalu nyata atas kami. Jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangan-Mu. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Bukannya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangan-Ku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Mari bersama kasih-Nya, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umat-Nya sampai di seberang langit. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangan-Mu. Amin. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Mari bersama kasih-Nya, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Nya selalu pedulikan umat-Nya sampai
seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Kita akan bersama-sama untuk membacakan Iman Rasuli. Saya persilakan Iman Rasuli akan dipimpin oleh Bapak Tanto Wibowo. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Saya akan memulainya dan Bapak Ibu mengulanginya. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa, Dan dari sana ia akan datang dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Amin, puji Tuhan. Kita akan bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian. Tiba saatnya hari terakhir Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Mari bersama. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya.
Mereka bernubuat dan mengusir setan. Mengadakan mujizat demi namanya, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Teduhkan hati dan gelombang jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhlah setiap perkataan-Mu yang mulia di dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar hamba-Mu menjadi corong kebenaran menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pagi ini Engkau menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Dan setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi ini diberkati oleh Engkau. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala hormat dan kemuliaan Bapa hamba serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Ini merupakan ibadah perdana GSKI Rehoboth Surabaya secara onsite dan kami bersyukur buat kehadiran Bapak Ibu pada pagi ini. Tentu pagi ini seperti yang flyer yang sudah beredar di mana-mana dan saya itu banyak orang memberikan masukan ngeri kali, seram dan seterusnya. Karena temanya dipecat Tuhan. Tidak umum temanya. Kalau biasa ibadah perdana Bapak Ibu orang ingin memberikan tema yang menarik supaya yang hadir banyak dan seterusnya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan saya menyampaikan tentu di dalam berkhotbah saya selalu bertanya kepada Tuhan apa yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah momentum yang sangat penting dan tidak ternilai oleh apapun. Dan kesempatan hidup kita di dunia ini hanya sekali dan tidak pernah terulang. Oleh karena itu sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita sejak sekarang. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap insan, setiap manusia pasti terikat dalam perjalanan waktu. Mau itu orang yang terkemuka, orang terkaya, orang terhormat,
bahkan orang yang di dalam keadaan yang sulit, semua manusia pasti terikat dalam perjalanan waktu. Dan waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Dan kita sebagai manusia tidak bisa menghentikan perjalanan waktu walaupun hanya sedetik. Kita tidak bisa menghentikan perjalanan waktu walaupun hanya sedetik. Mau kita kaya, punya kedudukan, punya kehormatan, tidak bisa. Seperti saya diam, jam ini akan bergerak. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, ke bulan, dan terus bergulir. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan terus berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Dan waktu ini terus bergulir dan terus berjalan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Disinilah kita harus sungguh-sungguh menghayati betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita jujur Bapak Ibu, fakta dalam kehidupan ini menunjukkan bahwa banyak manusia telah menyia-nyiakan waktu hidupnya, bahkan menggunakan waktu hidupnya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dan hidupnya cenderung ceroboh, bahkan semarangan. Dan tidak sedikit di antara orang-orang demikian kemudian hari mereka menyesal kenapa mereka menghamburkan waktu yang Tuhan berikan untuk perkara yang sia-sia. Bahkan kita sering mendengar acap kali orang berkata, seandainya waktu ini bisa diputar, waktu ini bisa diskedulkan ulang, dia akan memperbaiki banyak hal yang dia lakukan di hari-hari yang telah dia lalui. Dengan banyak penyesalan, dengan banyak kecerobohan, banyak hal-hal yang dilakukan mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah waktu yang sangat tidak ternilai. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih karunia hidup. Jangan sia-siakan selagi Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Kita tidak bisa memperpanjang waktu hidup kita walaupun hanya sedetik. Oleh sebab itu kalau kita bernapas hari ini, kita mau menggulirkan hidup kita dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan menghayati hal ini, manusia terikat dalam perjalanan waktu, maka kita dipanggil untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Inilah panggilan yang mulia. Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup berkenan di hadapan Dia. Sang Maharaja memanggil kita karena masing-masing kita memiliki durasi hidup yang terbatas. Manusia itu hidupnya sudah dipatok. Bahkan manusia yang paling umur panjangnya adalah Metusala, 969 tahun. Setelah itu Alkitab mencatat lalu ia mati. Endingnya adalah kematian. Apalagi di zaman kita dalam Pemazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Menyadari manusia terikat dalam perjalanan waktu, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tidak bisa mengulang kehidupan ini. Dan kehidupan ini harus menjadi kehidupan satu-satunya. Bagaimana kita mengarahkan hati kita untuk mengasihi Dia dan mencintai Dia dengan hidup tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan seorang rasul seperti Paulus di dalam pernyataannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 9.
Paulus di dalam tulisannya 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Paulus saja seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan prestasi yang luar biasa, dia masih berjuang untuk berkenan. Jujur, Rasul Paulus punya sapu tangan, Bapak Ibu. Dia pakai, dia doakan, bawa ke orang yang sakit, sembuh. Benar gak? Alkitab mencatat dengan jelas sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus dibawa ke orang sakit, letakkan, sembuh. Seorang rasul yang besar demikian saja masih memiliki kegentaran bagaimana dia hidup berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menganggap masalah kekekalan itu bisa ditunda. Kekekalan itu tidak bisa ditunda. Apalagi di zaman kita, zaman COVID-19. Ini keadaan yang genting dan mendesak. Ini keadaan yang rawan benar. Dan ini juga masa penampian. Yang kudus akan semakin kudus, yang najis akan semakin najis. Alkitab sudah menyatat hal ini. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, karena masing-masing kita suatu hari kelak, suka atau tidak suka, semua kita itu akan berdiri di pengadilan Allah, di pengadilan Tuhan. Kalau di pengadilan dunia ini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena hepeng, karena uang, bisa kong kali kong, ada korupsi. Tetapi nanti di pengadilan Tuhan Bapak Ibu, setiap kita akan berdiri di pengadilan Allah, dan semua kita telanjang. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Inilah yang harus kita perkarakan. Allah yang maha mulia, yang maha suci, akan mengadili kita masing-masing di pengadilannya. Kalau kita menyadari ada pengadilan Tuhan, disinilah di pengadilan Tuhan artinya di mana seseorang memperoleh keputusan dari Allah. Apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Perkarakan ini Bapak Ibu. Seandainya saya menutup mata, hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan, kita mengandaikan kira-kira nanti di pengadilan Tuhan, rapot yang kita terima itu merah atau warnanya biru. Itu semua terukir selama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai ketika di pengadilan Allah, rapot kita itu merah semuanya. Ini mengerikan. Sebab di dalam pengadilan Allah itu hanya ada 2 kemungkinan. Kita masuk di dalam kehinaan kekal, atau kita masuk dalam kemuliaan kekal. Inilah seharusnya kegentaran tersebut menciptakan perasaan krisis kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi cemas dan takut. Kemudian kita berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari wajah Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan sehingga kita memperoleh kepastian, apakah kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan atau tidak. Inilah yang harus menjadi perjuangan kita.
Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak peduli bagaimana nasib kekalnya di hadapan Tuhan kelak. Sebab banyak orang lebih peduli dengan bermacam-macam kesenangan. Dari masalah kuliner, makan, minum. Daerah yang favorit dia datangin. Mau itu di ujung gunung, kalau itu menarik, itu memukau, punya pandangan view yang luar biasa, harga tidak menjadi masalah. Orang berbondong-bondong, bahkan mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta untuk menikmati hal itu. Dia anggarkan. Inilah manusia mencari sesuatu yang nikmat untuk dinikmati. Belum lagi punya barang yang bermerek. Waduh. Dia punya jam Rolex, dia punya cincin, dia punya berlian. Waduh, dia punya emas nggak dimasukin, pakai 1/2 kilo di kalung. Wah, dikeluarkan supaya orang tahu nih emas nih baru beli 1/2 kilo, berarti kurang lebih 1/2 miliar lebih. Kalau harga emas gopeceng udah 1/2 M. Ini manusia. Belum lagi kepuasan seks, menikmati kesenangan seks yang bukan dengan pasangannya. Hati-hati. Jangan, ini berbahaya. Jangan hidup dalam dosa perzinahan. Orang yang hidup dalam dosa perzinahan suatu hari akan ditolak oleh Tuhan. Belum lagi kehormatan, kekuasaan, harta, dan seterusnya. Inilah manusia yang diumbar oleh manusia akhir zaman. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh, manusia makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sebelum air bah itu datang dan membinasakan semua manusia. Juga zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, manusia juga makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Dan Alkitab sudah menyatakan hal ini, agar kita memiliki sikap berjaga-jaga. Dunia ini akan hancur Bapak Ibu. Dunia ini akan berlalu. Dan kita sudah di ujung akhir dari akhir zaman. Jangan bermain-main lagi dengan waktu ini. Apalagi kita melihat pandemi COVID-19. Kapan berakhir? Tidak ada yang tahu. Apalagi muncul lagi variasi baru, variabel baru. Waduh. Ini menunjukkan dunia yang kita huni semakin tidak nyaman. Semakin tidak ideal. Justru dengan menghayati hal ini, kita mau mencari Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa kalau kita sebagai manusia hidup kita wajar. Kita berbuat baik. Ditambah lagi nanti kalau kita pergi ke gereja melayani Tuhan, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Dan kalau mati nanti masuk surga, enak benar. Masuk surga itu bukan perkara gampang Bapak Ibu. Makanya lagu terakhir, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka sudah berbuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Waduh, punya prestasi yang memukau dalam pelayanan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak pagi ini agar kita memperkarakan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus memperkarakan hal ini lebih dari apapun. Kalau seorang rasul seperti Paulus saja, dia bagaimana seorang rasul Tuhan, dia berusaha untuk berkenan. Ada perjuangan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Berusaha dalam teks aslinya Philotimometa, yang artinya memiliki beberapa pengertian. Seperti dia memiliki ambisi, dia berjuang dengan sungguh-sungguh
berusaha keras yang digerakkan oleh cinta dan kehormatan, bagaimana dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat kata berusaha ini, pilotimometa, memiliki ambisi. Ambisinya itu menggeliat, dia ingin berkenan. Dia berjuang sungguh-sungguh, dia bekerja keras. Pernyataan ini harus kita ajukan kepada diri kita sendiri. Perjuangan apakah yang giat kita lakukan dalam hidup ini? Dari pagi hari kita bangun, melakukan berbagai kegiatan. Perjuangan apakah yang melandasi kegiatan kita? Pada umumnya perjuangan banyak orang hanya menyangkut perkara dunia semata-mata. Seperti makan, minum, kawin dan mengawinkan. Perjuangan yang salah ini bisa membawa manusia kepada kesia-siaan dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Sebagai seorang rasul seperti Paulus atau sekelas Paulus yang berusaha berkenan kepadanya. Sementara dalam teks aslinya kata berkenan dari kata asli dalam bahasa Yunani erorestoi, dari akar kata erorestos yang artinya selain menyenangkan berarti juga diterima dengan baik. Rasul Paulus ini dia ingin diterima baik di hadapan Tuhan. Dia ingin berkenan di hadapan Tuhan. Perjuangan dan pergumulan Paulus ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan diterima Tuhan, ini adalah berkat di atas segala berkat. Seharusnya perjuangan Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana juga kita berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Perjuangan dan pergumulan seperti ini seharusnya yang memberikan napas seluruh kegiatan kita. Kalau bukan ini napasnya Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita. Orang yang menyenangkan hati Tuhan dan diterima oleh Tuhan adalah orang percaya yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pernyataan Paulus mengenai perjuangan dan pergumulan rohaninya tidak terlepas dengan penyataannya. Paulus berjalan bukan karena melihat tetapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Usaha Paulus untuk dapat berkenan dan diterima oleh Allah dilandasi oleh kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Apakah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Setiap saat, setiap waktu kalau Tuhan memanggil kita. Sebab di zaman COVID-19 ini terus terang Bapak Ibu, saya melihat Facebook, aduh, hampir setiap hari ada yang rip aja. Aduh benar, mau pendeta, mau pekolong berat, mau orang yang susah, waduh setiap media massa setiap hari rip semua. Bahaya, ini masa yang sangat rawan. Oleh sebab itu saya rindu Bapak Ibu, kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kalau kita menutup mata, kita akan diterima Tuhan di kemah abadinya. Inilah yang harus menjadi hasrat dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Namun faktanya kerinduan ini tidak banyak dimiliki oleh banyak orang, bahkan sangat sedikit. Sebab pada umumnya orang berjalan dengan penglihatan dunia, bukan berjalan dengan iman. Penglihatan dunia artinya segala sesuatu yang dipandang bisa membahagiakan hidup. Seperti kalau kita memiliki berbagai fasilitas dunia dengan segala hiburannya. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, namun kita tidak boleh terikat dengan apapun yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai gereja harus memberikan pelayanan yang baik. Adalah gereja yang mengajarkan kebenaran yang dapat mengubah cara berpikir atau paradigma jemaat. Gereja juga harus mengajarkan bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau gereja hanya mengajarkan masalah mujizat, berkat-berkat jasmani yang diklaim dari Tuhan, adalah gereja yang memakir jemaat di dunia. Kalau orientasi pengajaran gereja hanya perkara mujizat, berkat-berkat jasmani, secara tidak langsung gereja memakir jemaat di dunia ini. Padahal gereja harus mengajarkan bagaimana kita memindahkan hati ke langit baru dan bumi yang baru. Kalau orang didorong ke gereja supaya memperoleh mujizat dan berkat-berkat materi atau berkat jasmani serta berbagai pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan mereka secara tidak langsung sudah disesatkan. Kalau jemaat diajar untuk memperoleh berkat 3 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, kalau memberi persembahan, ini adalah suatu pembodohan, bahkan sampai tingkat penyesatan yang dampaknya bisa membinasakan jemaat Tuhan. Pendeta dari gereja-gereja seperti ini, mereka yang merasa sedang melayani Tuhan dengan memberkati jemaat dengan berkat dan jasmani, dan menurut mereka sebagai kebutuhan utama, tanpa disadari pendeta-pendeta tersebut sebenarnya sedang menyesatkan jemaat dengan memindahkan fokus mereka. Sebenarnya fokus kita itulah langit baru dan bumi yang baru. Kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari atas. Dan banyak ayat jangan mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi banyak karat, jengat, pencuri datang mencuri serta membunuh serta membinasakan. Tetapi Bapak Ibu, tidak sedikit dari gereja yang menjadi alat iblis untuk menyesatkan jemaat agar mereka terhilang dari hadirat Allah. Saya sedih Bapak Ibu. Saya sedih. Kita harus menghayati Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan sebenarnya mereka bukan hamba Tuhan. Mereka sebenarnya adalah hamba uang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Hamba Tuhan yang palsu ini bukan berarti mereka tidak bisa berkhotbah. Justru mereka cakap berkhotbah. Bahkan memiliki jemaat yang banyak yang bisa memukau. Bahkan mereka seperti seorang motivator yang hebat. Tetapi mereka mengaku diri mereka sebagai hamba Tuhan. Dan mereka telah memikat banyak orang menjadi anggota gerejanya. Hamba Tuhan seperti ini suatu hari akan dipecat oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita melihat ini adalah pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan nubuatan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ini orang-orang yang memiliki prestasi dalam pelayanan. Ini boleh termasuk golongan-golongan pendeta yang mengadakan mujizat kesembuhan. Waduh, dia punya karunia yang sangat memukau. Tetapi ironis mereka suatu hari dipecat di pengadilan Tuhan.
Hal ini tidak mengherankan sebab mereka dari dulu penyesatan itu selalu berasal dari dalam. Setan bukan hanya bisa berada di luar gereja, melainkan juga melingkar di dalam mimbar gereja. Ini yang sangat berbahaya. Makanya GSKI Rehoboth Surabaya, nanti pembicara-pembicara tamu yang akan kita undang, harus benar-benar kita selektif. Jangan sampai ada ragi asing masuk ke gereja ini, akhirnya bisa mempengaruhi jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan saya rindu jemaat Tuhan di GSKI Rehoboth Ministry ini menjadi gereja yang mengajarkan kebenaran, yang membawa jemaat Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota keluarga Allah yang suatu hari kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dan gereja yang benar adalah gereja yang mendorong jemaat untuk mencari Tuhan dan kerajaannya, yaitu bagaimana kita hidup berkenan menjadi anak-anak kesukaan Allah dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Gereja seperti ini pasti gereja yang mengarahkan jemaatnya, yang fokusnya adalah LB3, yaitu rumah Bapa di surga, yang selalu menyadarkan jemaat bagaimana kita menghayati bahwa kita bukan berasal dari bumi, tetapi kita berasal dari atas. Dengan demikian bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah ini bukan rumah kita Bapak Ibu. Suatu hari apapun yang kita miliki semua akan kita lepaskan. Tidak ada sesuatu yang kita genggam. Kenapa kita tidak membecut hati kita saat ini dengan serius? Tuhan beri aku kesempatan. Aku mau berpaling kepada Engkau. Ampuni aku Tuhan di masa-masa lalu yang saya lakukan banyak hal yang telah melukai hati perasaanmu. Tetapi di momentum pagi ini tanggal 6 Juni 2021, aku mau mengakui, aku mau berubah, aku mau bertobat. Berikan kasih karuniamu kepadaku Tuhan. Ubahlah aku menjadi manusia yang hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Inilah yang harus menjadi hasrat dan kerinduan kita Bapak Ibu. Sebab kesempatan hidup kita cuma sekali. Jangan kita sia-siakan. Nanti jangan sampai kesempatan ini sudah berlalu, kita masuk di dalam api kekal yang penuh dengan kertak gigi. Seperti yang dikatakan Matius 13 ayat 41 sampai ayat 42. Matius 13 ayat 41 sampai 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Jangan kita terpisah dari hadirat Allah. Jangan sampai kita dibuang Tuhan. Penyesalan sudah terlambat. Selagi kita punya kesempatan, jangan sia-siakan. Jangan keraskan hati kita. Jangan sampai kita binasa Bapak Ibu. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari persoalan yang satu ini. Tidak ada masalah yang lebih besar dari masalah yang satu ini. Kalau kita terpisah dengan Tuhan Bapak Ibu, kita mau mohon ampun kepada Dia dengan ratap tangis, dengan air mata yang bercucurkan darah, tidak bisa lagi. Justru kesempatan itu hari ini kita mengambil sikap dan komitmen. Tuhan beri aku kesempatan. Boleh engkau jatuh miskin, rumah tanggamu berantakan, itu bukan masalah besar. Masalah besar ketika kita tidak dikenal oleh Allah dan kita dimasukkan dan dicampakkan ke dalam lautan api yang tidak terpadamkan. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar kita jangan sampai dipecat oleh Allah. Dan saya mengajak Bapak Ibu sebelum terlambat dan kita menyesal dalam penyesalan abadi, sudah saatnya kita berbalik. Kita bertobat kepada Dia. Kita mau bersedia meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia,
yang tidak berkenan, agar suatu hari ketika kita menutup mata atau ketika Tuhan Yesus datang kembali bersama para malaikatnya, kita diubahkan sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, menyongsong Dia di awan-awan kemuliaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita agar kita berpaling kepada Dia untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan Bapak Ibu, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah memberikan nasihat kepada kami pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba mohon anugerah-Mu. Hamba mohon pengampunan atas setiap kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami lakukan melukai hati perasaan-Mu. Tetapi pagi ini kami mau membuka diri kami. Kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Tuhan ampuni. Tuhan basuh kami semua dengan darah putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang menyucikan dan melepaskan kami dari segala belenggu ikatan dosa. Biar pagi ini menjadi hari kemerdekaan bagi kami dari segala belenggu dosa. Dan kami akan menyediakan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa buat pengampunan, buat kebenaran-Mu yang kami dengar pagi ini. Biar kebenaran-Mu membaharui hidup kami dan kami boleh menjadi manusia baru, manusia Allah yang hidupnya berkenan. Terima kasih Bapa. Hinalamaku takalamaya syakata. Hinalamaya syande, hinalamaya syando, hinalamaya syande, hinalamakoro, hinalamaya syakalamaya syakalamaya syande, hinalamakoria lamaya syanda lamaya syande. Inalama lama ya syanur ya lama corona nia lama ya syande. Ita kalama ya syandala bakuria lama ya syalaba laba laba laba. Inalama lama ya syanur ya lama ya syande. Ita kalama ya syakalama ya sikuria lama kata karama ya syakata. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah melawat kami. Dan kami dibaharui Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran-Mu yang kami dengar. Biar Engkau matraikan dalam roh hati kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja atas kami. Roh Kudus telah berbicara lebih jauh kepada kami masing-masing. Dan kami percaya hari ini menjadi momentum baru. Kami boleh menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Seperti yang Kau inginkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya menghimbau kepada pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kuduskan layakkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Untuk menyerahkan tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau tumpahkan 2000 tahun yang lalu. Kau jadikan menjadi alat dalam tangan-Mu. Kuduskan hamba-hamba-Mu agar setiap jemaat-Mu pagi ini boleh menyambut tubuh dan darah Yesus
dengan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pengorbanan putramu 2000 tahun yang lalu, yang telah mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, terima kasih, dan turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini, menjadi alat anugerah bagi kami semua. Kami yang berdosa Engkau ampuni, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang lemah Tuhan pulihkan. Dan di atas tubuh dan darah-Mu Tuhan turun berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan, kita turunkan tangan kita, ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, bagi penebusan segala dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari segala kutuk, kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api kekal. Oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku untuk selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, mari jemaat Tuhan, kita mengangkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Biar pujian ini mengalunkan dengan lembut.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang kembali." Apakah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita? Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur sejenak Bapak Ibu buat segala karya yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu yang telah Engkau serahkan bagi kami. Biar hari ini menjadi hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu, pemulihan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kami dalam ibadah raya perdana di GSKI Rehoboth Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas support dan dukungannya bagi gereja kami. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pagi ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus tempat ini. Saya persilakan Pak Luki bisa maju ke depan. Selamat pagi, Shalom. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman saja, nggak makan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita itu berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya pukul 10 pagi. Ibadah onsite dilakukan di tempat ini, tapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluarga yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini, bisa mengikuti melalui online pukul 19. Jadi pukul 19 juga ada ibadah melalui YouTube. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai keluarga yang tidak bisa hadir bisa menyampaikan hal ini dan mengikuti melalui YouTube pukul 19 ya. Jadi malam. Lalu pengumuman yang kedua adalah mengenai ibadah sekolah minggu yang semula direncanakan diadakan onsite pada hari ini, kita akan undur karena kita menerima masukan supaya tidak dilakukan pada saat ini. Ini dilakukan demi keselamatan untuk anak-anak juga ya. Jadi tetap dilakukan melalui Zoom
disampaikan melalui grup WA, jadi lewat Zoom Bapak Ibu yang memiliki anak bisa tetap mengikuti sekolah minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, GSKI Rehoboth Surabaya tidak melakukan persembahan secara keliling. Itu memang sudah tidak dilakukan oleh GSKI. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan di tempat ini, persembahan dilakukan melalui kotak yang ada di belakang, ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, kondisi pandemi, kan sebisa mungkin kita melakukannya tidak dengan secara cash gitu ya. Jadi melakukannya secara cashless. Untuk itu kami juga menyediakan rekening Bank BCA. Bapak Ibu yang mau mentransfer untuk memberikan persembahan itu juga bisa dilakukan melalui transfer, atau Bapak Ibu yang mempunyai fasilitas QRIS itu bisa ada barcode yang bisa di-scan lalu Bapak Ibu memberikan persembahan lewat cara seperti itu, sehingga tidak memegang uang, menghindari dalam hal persentuhan dengan uang. Itu ada scan yang bisa di-scan, ada barcode yang bisa di-scan di sana Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau mendukung untuk pelayanan di tempat ini dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nomor rekeningnya bisa dilihat di layar ya. Lalu yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah GSKI bukan hanya pada hari Minggu, tapi ada juga ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah usin, ada waski ya, ada pendalaman Alkitab. Kami mengajak semua jemaat untuk ikut aktif ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Waktunya nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang mempunyai nomor WhatsApp bisa pada waktu nanti mengisi buku tamu cantumkan di situ. Nanti akan di-add masuk ke grup, nanti ada announcement di situ, ada pengumuman di situ yang bisa diikuti, lalu nanti bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Saya rasa untuk sementara itu pengumuman dari GSKI Rehoboth Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Demikian pengumuman yang telah disampaikan oleh Pak Luki. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Dan sampai jumpa dalam ibadah minggu depan ya. Tetap pukul jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, sanak famili dapat mengajak dalam ibadah onsite, tetapi tetap dalam protokol kesehatan. Oke, kita nyanyikan lagu ini, Selalu Untukmu. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikku, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di
di surga nanti selalu untukmu. Bapak Ibu, saya mohon duduk sebentar. Ada hal penting yang kelewatkan. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini mungkin bagi Bapak Ibu sebagian besar belum mengenal saya secara pribadi. Saya juga tadi tidak kepikir karena memang ibadah kita secara online sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Ini adalah ibadah perdana kita secara tatap muka. Pada kesempatan pagi ini saya ditunjuk oleh Sinode GSKI Rehoboth Jakarta untuk menggembalakan jemaat yang ada di GSKI Rehoboth Suku Manunggal. Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Theophilus Kasan Juhadi. Dan saya ditemani oleh istri saya, silakan maju ke depan, Bu Rosari. Iya, silakan maju sini, biar jemaat ya. Ya, ini istri saya Bapak Ibu ya. Ya, ini istri saya yang Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan Bapak Ibu di tempat ini. Dan kami sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang ada di tengah-tengah kita adalah Koko. Angkat tangannya sama Nathan mana? Nah itu. Yang 1 di Jakarta tidak bisa ikut karena dia harus kuliah, gak bisa meninggalkan. Dan kami mohon sekali lagi bagi Bapak Ibu, secara khusus pengurus, aktivis dan seluruh jemaat GSKI Rehoboth Surabaya, kami mohon mendukung pelayanan kami. Tanpa Bapak Ibu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kehormatan kalau kami boleh melayani Bapak Ibu. Dan saya juga tidak pernah terpikir untuk datang di kota Surabaya, apalagi menetap di sini Bapak Ibu. Tetapi inilah panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya mengembalakan Bapak Ibu. Ya, nanti ke depan kita saling mengenal satu dengan lainnya. Saya juga perlu adaptasi untuk kota ini. Di jalan Surabaya Barat ini kurang lebih saya udah mulai sedikit-sedikit keliling. Sampai kemarin ke Dupak, ke Pasar Turing, bahkan udah ke Ahmad beberapa wilayah. Ya, saya memang Mbak Google ini sangat membantu. Terima kasih ya, karena pengurus saya juga sibuk semua, orang bisnismen kerja, jadi tidak bisa menemani, tetapi ada Mbak Google. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita ya puji Tuhan. Sini aja ya, kita doa berkat langsung. Oke, kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah melawat kami. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita diberkati, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan.